Nama Yajuj dan Majuj yang sering diterjemahkan sebagai Gog dan Magog, break time, point lebih, bergema dalam kitab-kitab kuno dan ramalan-ramalan akhir zaman. Mereka melambangkan kekuatan yang dahsyat, sekumpulan besar manusia yang kemunculannya diramalkan sebagai salah satu tanda besar kiamat. Memahami siapa mereka, lokasi mereka saat ini, dan waktu kemunculan mereka yang diramalkan, itu penting banget untuk mengerti aspek penting dari keyakinan Islam tentang akhir zaman. Mereka ini bukan sekadar tokoh mitos. Mereka digambarkan sebagai manusia, keturunan Adam, tapi punya ciri khas yang membedakan mereka. Break time, terutama kecenderungan mereka untuk membuat kerusakan dan kehancuran besar di muka bumi. Kisah mereka sangat terkait dengan cerita-cerita tentang kekuasaan ilahi dan tanggung jawab manusia. Kemunculan Yajuj dan Majuj itu terkait erat dengan hari-hari terakhir, yang dikenal sebagai Yaum al-Qiyamah, atau Hari Kebangkitan. Sumber utama untuk memahami Yajuj dan Majuj dalam tradisi Islam adalah Al-Quran Al-Karim dan hadis, yaitu perkataan dan tradisi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menyebut mereka secara khusus dalam dua surah Al-Kahfi, surah ke-18, Break, dan surah Al-Anbiya, surah ke-21. Dalam surah Al-Kahfi, ayat 94-98, dikisahkan cerita Zulkarnain dan pertemuannya dengan Yajuj dan Majuj. Bagian ini menyoroti sifat merusak mereka dan pembangunan tembok penghalang yang mengurung mereka. Ibrahim Timtelas sebuah peristiwa penting dalam sejarah mereka. Referensi Al-Quran yang kedua ada di surah Al-Anbiya, ayat 96, yang berbicara langsung tentang pembebasan mereka di masa depan. Kisah Zulkarnain, seorang penguasa yang saleh dan kuat yang disebut dalam surah Al-Kahfi, itu penting banget untuk memahami bagaimana Yajuj dan Majuj dikurung. Dalam salah satu perjalanannya, beliau melakukan perjalanan sampai tiba di suatu tempat di antara dua penghalang gunung. Di sana, break time, beliau bertemu dengan suatu kaum yang sangat menderita karena kejahatan Yajuj dan Majuj. Kaum ini, yang kesulitan berkomunikasi, berhasil menyampaikan penderitaan mereka kepada Zulkarnain. Break time meminta bantuannya melawan para penyerang yang menakutkan ini. Menghadapi ancaman Yajuj dan Majuj, Zulkarnain memulai proyek besar, membangun tembok penghalang yang tidak bisa ditembus. Beliau memerintahkan kaum itu, break time bawakan aku potongan-potongan besi. Setelah mereka mengumpulkan cukup besi dan mengisi celah di antara dua lereng gunung, beliau memerintahkan, tiuplah dengan alat peniup api. Mereka meniup sampai besi itu menjadi merah membara. Sky, eyes across, break in distoned, par ami digwe experience the satam dupis. Pembangunan tembok penghalang Zulkarnain yang kuat itu tidak memadamkan ambisi atau sifat merusak Yajuj dan Majuj. Terkurung di balik tembok besi dan tembaga raksasa ini, break, mereka terus-menerus berusaha untuk bebas. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Yajuj dan Majuj menggali di dasar tembok itu setiap hari. Mereka bekerja tanpa lelah, mencoba merusak bangunan yang memisahkan mereka dari dunia luar. Jumlah mereka sangat banyak, dan tekad mereka tak tergoyahkan. Break. Didorong oleh keinginan bawaan mereka untuk menyebar ke seluruh bumi dan membuat kekacauan. Upaya harian Yajuj dan Majuj yang berat untuk menghancurkan tembok yang dibangun Zulkarnain, pada akhirnya akan mencapai puncaknya. Seperti yang sudah diramalkan, tembok yang telah mengurung mereka selama berabad-abad akhirnya akan runtuh. Peristiwa ini bukan kejadian acak, tapi tanda yang sudah ditentukan Allah sebelum hari kiamat. Faktor penting dalam keberhasilan mereka seperti yang disebutkan dalam hadis, adalah ucapan insya Allah, jika Allah menghendaki, oleh pemimpin mereka. Ini menandakan bahwa pembebasan mereka pada akhirnya adalah atas izin Allah, menandai dekatnya peristiwa besar akhir zaman. Kemunculan Yajuj dan Majuj dari balik tembok mereka akan melepaskan gelombang kehancuran di dunia, break, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ciri khas mereka,
adalah kecenderungan mereka untuk menyebabkan fasaad, kerusakan, kejahatan, dan kehancuran. Dengan jumlah yang sangat besar, mereka akan menyebar ke seluruh bumi dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, menghabiskan sumber daya dan meninggalkan jejak kehancuran. Hadis menggambarkan mereka meminum semua air danau seperti danau Tiberias, break time. Sampai-sampai orang yang datang setelah mereka akan bertanya-tanya apakah pernah ada air di sana. Ini menggambarkan betapa besarnya konsumsi mereka dan bencana ekologis yang akan mereka timbulkan. Selama serangan mengerikan Yajuj dan Majuj, Nabi Isa alaihissalam, yang sudah kembali ke bumi dan mengalahkan Dajjal, akan bersama orang-orang beriman. Menghadapi kekuatan Yajuj dan Majuj yang luar biasa dan tak terbendung, Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya akan dibimbing Allah untuk mencari perlindungan. Allah akan memerintahkan Nabi Isa alaihissalam untuk membawa hamba-hambanya ke Gunung Tur demi keselamatan, karena tidak ada yang akan mampu melawan Yajuj dan Majuj secara langsung. Tindakan mencari perlindungan ini menekankan besarnya ancaman dan ketergantungan pada perlindungan ilahi. Saat berada di Gunung Tur, Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang beriman akan menghadapi kesulitan yang berat. Setelah kehancuran ajaib Yajuj dan Majuj melalui campur tangan ilahi, tantangan langsungnya adalah banyaknya mayat mereka yang tak terhitung jumlahnya berserakan di bumi. Bau busuk dari mayat mereka akan tak tertahankan, dan tanah akan sangat tercemar. Nabi Isa alaihissalam dan orang-orang beriman, setelah turun dari Gunung Tur, akan kembali memohon kepada Allah, berdoa untuk penyucian bumi. Fase ini menandai dimulainya proses pemulihan, pembersihan ilahi, setelah kerusakan dan kehancuran besar yang disebabkan oleh gerombolan yang dilepaskan itu. Menanggapi doa mereka, Allah akan mengirimkan burung-burung raksasa, yang digambarkan memiliki leher seperti unta bakteria. Kisah Yajuj dan Majuj, dari pengurungan kuno mereka, hingga kemunculan yang diramalkan, dan akhirnya kehancuran mereka, menawarkan pelajaran mendalam bagi orang-orang beriman. Ini menekankan kenyataan hal-hal gaib, aspek keberadaan dan peristiwa masa depan, yang hanya diketahui Allah, tetapi diungkapkan melalui para utusannya. Mempercayai kenyataan-kenyataan gaib ini, seperti keberadaan Yajuj dan Majuj dan ramalan rinci seputar mereka, break time by, adalah komponen dasar iman Islam. Ini menantang umat manusia untuk melihat melampaui dunia materi, dan mengakui rencana ilahi yang mencakup seluruh ciptaan, termasuk akhir dari segalanya. Kisah ini berfungsi sebagai pengingat kuat akan sifat fana dunia ini, dan kepastian akhirat.